Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Nabila Zahra dari Prodi Kearsipan dan Informasi Digital dengan NIM 443241074. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan penerapan diagram dalam aplikasi Darsipinpro pada mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan ada 3 bab atau 3 hal. Yang pertama tentang use case aplikasi itu sendiri, lalu yang kedua ada diagram sequence, dan yang ketiga ada diagram IRD. Yang pertama kita akan membahas tentang use case aplikasi. Use case itu bisa disimpulkan adalah siapa saja aktornya dan peran apa sih yang bisa dilakukan di dalam aplikasi itu. Nah, di sini saya akan ada membahas 5 aktor. Yang pertama ada mahasiswa dan dosen, ini satu kesatuan. Lalu arsiparis dan juga admin dan pimpinan. Mahasiswa dan dosen itu bisa login dan upload arsip dan juga lihat arsip dan pinjam arsip. Sedangkan arsiparis itu login, validasi dan hanya menyetujui atau tidak setujui arsip itu jika dipinjam. Lalu ada admin itu hanya login dan kelola user, dan kelola arsip. Lalu untuk pimpinan sendiri itu hanya login dan juga lihat laporan. Untuk peminjaman arsip dan juga upload arsip itu pimpinan masih belum bisa untuk kita kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya yaitu kita akan berada pada diagram sequence yang dimana hubungan diagram sequence ini terhadap aplikasi yaitu terkait pada user atau pengguna kepada aplikasi atau sistem aplikasi ini tersebut berjalan. Nah, langkah awal atau proses bisnisnya yaitu ada pada login, lalu yang kedua ada upload arsip, yang ketiga ada pencarian arsip, yang keempat ada validasi arsip, dan yang kelima ada peminjaman. Yang pertama kita akan membahas mengenai login sendiri. Pada halaman awal kita akan disebutkan alas login yang dimana user akan memasukkan username dan juga password sebagai langkah awal. Lalu jika data itu benar, maka sistem akan memasukkan username kepada database. Maka setelah itu sistem akan mengarahkan user ke dashboard utama. Jika data ini tidak cocok atau tidak bisa menampilkan menu selanjutnya, berarti itu tandanya login tidak berhasil. Maka user akan disuruh sistem untuk melogin ulang, memasukkan username dan juga password. Lalu yang kedua kita ada upload arsip. Yang dimana jika user ini sudah mengunggah suatu aplikasi, itu kita bisa mengupload di sini. Lalu kita memasukkan arsip yang kita mau, mengunggah arsip yang kita mau. Lalu setelah itu, user akan mengisi metadata jenis arsip, tanggal uploadnya, dan lain-lain sebagai metadata. Lalu jika sudah selesai semua, maka arsip ini akan masuk ke database, yang dimana sistem otomatis akan memberikan tulisan data belum divalidasi karena memilih arsiparis untuk menyetujui atau menolaknya. Lalu ada di sistem validasi arsip, yang dimana di sini sistem arsiparis atau peranan arsiparis sendiri ini sangat berguna atau sangat dibutuhkan karena jika mahasiswa dan dosen sudah mengupload arsip, maka arsiparis ini akan melihat dan menilai apakah arsip ini perlu untuk disetujui atau tidak disetujui. Maka arsiparis akan membuka daftar arsip baru, lalu arsiparis akan mencari data dan database yang ada di sistem ini. Lalu arsiparis akan memilih jika arsip ini disetujui, maka di sistem akan menampilkan bahwa arsip ini sudah valid. Namun jika arsip ini ditolak oleh arsiparis, maka di dalam suatu sistemnya akan ditampilkan tulisan atau catatan bahwa arsip ini harus direvisi atau dikaji ulang kembali. Jika sudah, maka bisa diupload kembali. Lalu yang keempat ada cari arsip. Setelah kita memvalidasi bahwa arsip ini sudah benar, bahwa ini benar adanya,
dan ini sudah divalidasi oleh aplikaris, maka kita bisa mencari melalui masukkan kata kunci, lalu sistem akan secara otomatis menampilkan apa yang akan kita cari. Maka arsip ini sudah bisa ditemukan dan sudah bisa dipinjam. Nah, ini peminjaman arsipnya. Pada pencarian aplikasi ini kita hanya mengajukan peminjaman. Apakah arsip ini boleh dipinjam? Nah, arsipwaris akan menerima validasi itu. Jika disetujui untuk dipinjam, maka status akan diupdate dan mahasiswa akan mendapatkan notifikasi. Jika tidak, maka mahasiswa tidak dapat notifikasi. Lalu jenis laporan ini berada pada pimpinan, yang dimana pimpinan tidak bisa mengupload dan juga melihat arsip. Mengupload dan meminjam arsip, tetapi hanya bisa melihat arsip, yang dimana pimpinan bisa memilih menu laporan dan periode. Jika sudah, maka sistem akan mengambil data dari database, lalu data akan diolah menjadi laporan dan laporan bisa ditampilkan dan diunduh oleh pimpinan. Lalu selanjutnya ini ada diagram IRD, yang dimana ini adalah IRD ini adalah hubungan suatu user atau hubungan suatu aktor pada sistem, yang dimana ada 6 aktor yang akan memerankan. Yang pertama ada role. Role ini berfungsi untuk mengelompokkan jenis pengguna seperti admin, arsiparis, mahasiswa, dosen, dan juga pimpinan. Nah, satu role dapat dimiliki oleh banyak user. Lalu yang kedua ada user atau pengguna menyimpan data pengguna sistem seperti nama, email, dan username. Satu user itu dapat mengunggah banyak arsip serta melakukan peminjaman, tetapi hanya satu user itu dapat satu role, tetapi satu role hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Dan satu role, ya betul. Lalu yang ketiga ada admin, bertugas mengelola data pengguna dan sistem secara keseluruhan. Satu admin dapat mengelola banyak user. Lalu yang keempat ada arsip, yaitu menyimpan dokumen digital yang diunggah oleh user. Arsip dapat divalidasi dan dipinjam oleh pengguna lain, bisa yang dimulai ke validasi dan peminjaman. Lalu yang kelima ada validasi, yaitu mencatat hasil pemeriksaan oleh arsipwaris. Satu arsip bisa divalidasi lebih dari satu kali. Lalu yang keenam ada peminjaman, yaitu mencatat transaksi ketika user meminjam arsip digital. Relasi ini menghubungkan user dan arsip secara menu-to-menu melalui tabel peminjaman. Mungkin presentasi kali ini saya cukupkan. Mungkin ada dari pertanyaan dari Mas Bima sendiri. Kalau ada bisa untuk dicatat, ya, maaf. Lalu mungkin ada tutur kata saya yang salah ataupun agak dikit karena saya merasa ini deadline-nya sangat mepet, jadi saya agak terburu-buru. Mungkin ada yang ucapan saya ada salah dan juga perilaku saya ada salah. Mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi